Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Umdatul Hukam, isi 400 hadis sahih tentang hadis-hadis hukum, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang perbuatan kriminal dan hukuman diat, yaitu pada hadis 293 dalam kitab saya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas, anna Rubai', bahwasanya seorang perempuan namanya Rubai' bintan Nadr, ammatahu, itu adalah bibinya Anas, kasarat, dia telah memecahkan thaniyata jariyatin, gigi serinya seorang anak kecil, anak perempuan kecil. Fatalabu, maka mereka pun menuntut ilaiha, kepada Rubai' al-afwa, ilaiha, kepada keluarga korban tadi, al-afwa, untuk dimaafkan. Fa'abau, maka mereka enggan untuk memaafkan. Fa'aradu, lalu mereka pun menawarkan al-arsha, diat. Fa'abau, maka mereka enggan juga. Fa'atau, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abau, maka mereka enggan illal qisas, kecuali untuk diqisas. Fa'amara, maka memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas, supaya dilakukan qisas. Faqala, maka berkatalah Anas bin Nadri, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuksaru, apakah akan dipecah juga thaniyatur Rubai', gigi serinya Rubai', saudari saya? La, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus kamu dengan kebenaran, yaitu demi Allah. La tuksaru thaniyatuha, tidak boleh dipecah gigi serinya Rubai'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, ya Anas, wahai Anas, kitabullah, keputusan Allah adalah al-qisas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wal juruha qisas. Faradiyah, maka ridalah al-qawmu, kaum itu yaitu keluarga korban. Fa'afau, lalu mereka pun memaafkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah, man, ada orang yang lau aqsama, seandainya dia bersumpah, alallahi, atas nama Allah, la abarrah, sungguh Allah akan membenarkan sumpahnya atau menuruti sumpahnya. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafal Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada seseorang melukai orang lain sampai giginya rampal, maka dilakukan qisas. Jadi misalnya seseorang memukul saya, akhirnya gigi saya lepas satu, ini lepas Pak, maka kalau gigi saya lepas satu gara-gara dipukul orang, saya berhak mengkisos dia. Dia tadi mukul dengan apa? Dengan sapu. Nah, saya balik mukul dengan sapu, pukulkan pada giginya, tak, sampai pecah atau sampai rampal satu. Itu namanya kisos. Kisos itu artinya disamakan, ya. Rampal ya dibalas dengan rampal. Nah, dalam kasus ini, ketika terjadi perampalan gigi oleh seseorang namanya Rubai', dan yang dirampalkan giginya adalah jariyah, seorang anak perempuan kecil, ya mungkin usia 10 tahun atau 9 tahun, pokoknya yang masih kecil, belum balik, ya. Maka di sini akan ditegakkan qisas.
tetapi mereka keluarganya pelaku itu minta supaya diringankan, jangan kisos. Terus kalau tidak kisos bagaimana? Dimaafkan saja. Dimaafkan artinya apa? Gratis, tidak ada apapun tanggungan, tidak membayar diat, ganti rugi, juga tidak dilakukan kisos. Mereka tentu saja nggak mau ya, gratis gimana, gigi harganya mahal kok gratis. Akhirnya mereka tawarkan, kalau begitu gini aja lah, ganti rugi. Ganti rugi itu namanya dua, arsyun sama diatun. Bedanya apa? Kalau diat ini digunakan untuk istilah ganti rugi nyawa, tapi kalau arsyun ini adalah ganti rugi untuk luka. Orang memukul seseorang sampai mati, nah, ganti ruginya disebut diat 100 ekor unta. Tapi kalau hanya dijotos sampai patah giginya, nah ini ganti ruginya disebut arsyun. Nilainya satu gigi itu sama dengan 5 ekor unta, Pak. Jadi panjenengan semua ini sebenarnya orang-orang kaya, karena gigi satu nilainya berapa? 5 unta. Nah silahkan panjenengan hitung gigi kita berapa, nilai unta berapa. Nanti dicek di internet, satu unta berang yuto, dipengke gigi kita jumlahnya berapa. Mahal harganya manusia itu, Pak. Itu baru giginya, belum dihitung matanya, hidungnya, telinganya. Nah kemarin sudah kita jelaskan bahwa setiap anggota di dalam tubuh manusia kalau hanya satu, seperti hidung, ini nilainya 1 diat alias 100 ekor unta. Hidung kita ini nilainya. Kalau anggota tubuh kita itu 2, seperti misalnya mata ini ya, nah, berarti nilainya 1 mata 50 ekor unta, 50 ekor unta. Telinga 1 50 ekor unta. Bibir bawah 50 ekor unta, bibir atas 50 ekor unta. Pokoknya satu anggota lengkap ya. Jadi kalau bibir ya berarti bibir atas sama bawah, nah itu adalah nilainya 100 ekor unta. Dihitung saja anggota tubuh kita ada berapa itu. Bahkan mohon maaf, titit itu juga ada nilainya. Berapa? 100 ekor unta. Sehingga kalau seseorang misalnya membawa gunting, nggak hati-hati, akhirnya ngenai tititnya seseorang, terputus, bayarnya gantinya berapa? 100 ekor unta. Mahal panjenengan, Pak. Kemudian ketika ditawari untuk diat, mereka tidak mau juga. Akhirnya disampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan kitabullahil qisas. Tetapi karena saudaranya Rubayyi si pelaku tadi tidak mau, kalau saudaranya dikisas, dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah jangan sampai adik perempuan saya ini dikisas, karena nanti kalau adik perempuan saya ini giginya dirampal satu, ya kasihan, wajahnya jadi jelek. Kalau belum menikah nanti apa? Tidak ada yang tertarik untuk menikahinya. Akhirnya radiyal qaum, orang-orang pun akhirnya ridho. Ridho artinya gimana? Artinya mereka luluh hatinya. Kok bisa luluh hatinya? Allah yang membuat hati seseorang luluh. Karena yang bisa menguasai hati hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innal quluba, sesungguhnya hati manusia, baina isba'aini min asabi'illah, di antara 2 jari dari jari-jarinya Allah, yuqallibuha, Allah membolak-balikkan hati dengan sangat mudah. Sebagaimana kita mudah apabila kita membolak-balikkan pensil yang kita taruh di antara 2 jari begini. Nah Allah itu lebih mudah, tidak seperti manusia kadang-kadang lemah, tapi Allah selalu maha bisa dan maha berkuasa. Karena itu dengan sebab sumpah dia dengan nama Allah, Allah tahu orangnya ini sumpahnya sangat jujur, orangnya sangat ikhlas, akhirnya sumpahnya direstui oleh Allah. Kamu bersumpah dengan namaku, baik, saya berikan sesuai isi sumpahmu. Ini kalau orangnya sudah tingkat imannya tinggi, Pak. Dia sumpah apapun Allah kabulkan sumpahnya. Sehingga Allah jatuhkan dalam hatinya orang-orang tadi rasa luluh untuk kemudian mau memaafkan. Akhirnya mereka afau, mereka memaafkan. Nah memaafkannya ini bagaimana? Apakah maafkan ini ada gratis total atau bagaimana? Wallahu a'lam. Karena memaafkan dalam bab kisos itu ada 3. Pertama, memaafkan tidak dikisos tetapi membayar ganti rugi atau diat, itu juga memaafkan, Pak. Asalnya kisos tapi kemudian tidak kisos, cukup minta ganti rugi, itu memaafkan. 1 gigi 5 ekor unta, nah, itu juga memaafkan. Memaafkan tingkatan kedua adalah
minta ganti rugi tapi ringan, tidak sampai 5 ekor unta. Misalnya dia rela diganti 1 juta misalnya, padahal 1 ekor unta saja kan bisa 25 juta ya, atau lebih. Nah, tapi dia rela 1 juta, berarti itu memaafkan yang tingkatan berikutnya. Tingkatan yang terakhir memaafkan yaitu sampai gratis total. Sudahlah kami maafkan, kami tidak nuntut apa-apa. Nah, kita nggak ngerti ini kejadiannya apakah dimaafkan total ataukah bagaimana. Kemudian kata-kata jariyah ini kan artinya bermacam-macam. Jariyah itu bisa diartikan kapal, bisa juga diartikan amah, budak perempuan, bisa juga diartikan bintun shaghirah, anak perempuan kecil. Wahwal muraduhuna, yang dimaksud di sini adalah anak perempuan kecil. Nah, muncul pertanyaan, caranya menentukan bahwasanya jariyah di sini artinya anak perempuan kecil bagaimana? Karena kalau kita artikan kapal nggak bisa, Pak. Gigi serinya kapal, memang kapal punya gigi seri? Nggak ada. Kalau kita artikan budak perempuan juga nggak bisa. Meskipun budak perempuan punya gigi seri, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata kisos. Kisos itu harus selevel. Orang merdeka dengan budak ini nggak selevel, Pak. Nah, di sini Rubayyi ini seorang merdeka. Sementara jariyah kalau diartikan budak itu tidak mungkin terjadi kisos. Karena itu jariyah berarti artinya adalah anak perempuan kecil. Tersisa satu pertanyaan, kok bisa anak perempuan kecil giginya dirampal oleh Rubayyi? Ini gimana nih? Rubayyi kan sudah dewasa, masa orang dewasa ngerampal giginya anak kecil? Nah, kalau sebabnya bagaimana ceritanya itu silahkan panjenengan WA langsung kepada Bu Rubayyi. Bu Rubayyi ceritanya piye? Nggak bisa ya kita WA, beliau sudah wafat lama. Karena itu ketika di pesantren saya mengajarkan hadis ini, saya mengatakan kepada para santri-santri, santriwati, semoga kita semuanya masuk surga. Dan saya pesan kepada para santriwati, nanti kalau masuk surga carilah Bu Rubayyi. Coba tanya sama Bu Rubayyi, Bu, dulu ada cerita panjenengan memecah gigi serinya anak perempuan kecil, ceritane pripun nggih? Pok padu karo cah cilik kok ora apa kayak kurang musuh wae. Nah, maka ini apa? Perlu kita ngerti sebab ceritanya untuk menambah hasanah ilmu kita. Tapi kita hanya membaca secara zahir, terjemahnya seperti ini. Jadi tolong jangan salah menerjemahkan kata-kata jariyah ya. Ini harus diartikan anak perempuan kecil. Karena kisos itu hanya bisa dilakukan kalau memenuhi 3 syarat. Dalam pembunuhan tidak ada kisos kecuali memenuhi 3 syarat. 1, pembunuhannya sengaja. Kalau pembunuhannya tidak sengaja tidak bisa kisos. Misalnya seseorang nabrak kemudian sampai yang ditabrak mati, dia tidak sengaja kan membunuh itu karena nabrak, berarti tidak ada kisos. Kemudian syarat yang kedua bahwasannya orang yang membunuh dan yang dibunuh ini darahnya selevel. Kalau darahnya tidak selevel maka tidak bisa kisos. Lah di sini budak sama merdeka nggak mungkin kisos ya, maka harus merdeka sama merdeka. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa keluarga korban semuanya atau para ahli warisnya korban semuanya sepakat di kisos. Seandainya ahli warisnya ada 5, yang 4 menginginkan kisos, yang 1 menginginkan diat, dimenangkan yang diat, karena tidak bisa kisos kalau semuanya tidak sepakat. Kalau orang latihan bela diri, latihan tarung gitu, nggak sengaja melampalkan. Kalau seseorang latihan bela diri, kemudian tidak sengaja merampalkan giginya temannya, apakah ganti rugi ataukah tidak? Saya belum pernah membaca hal seperti ini. Kalau zahir hukumnya iya, sama dengan orang nabrak itu ya. Nabrak sampai mati kan nggak sengaja. Salah dia berada di pinggir jalan, lampu nggak nyala, saya ngebut nggak kelihatan, kesamplok motor saya atau mobil saya, dia jatuh. Ya tetap nggak bisa kita lepas tangan,
tetap harus ganti rugi. Dia mati, faktanya dia mati gara-gara kesamplok mobil Anda, ya berarti Anda ganti rugi. Maka zahirnya pertanyaan beliau tadi ya zahirnya sama juga, sama-sama tidak sengaja kan. Hanya saja saya belum pernah membaca bab ini. Berikutnya babul qasamah, bab sumpah 50 kali. Apa maksudnya sumpah 50 kali? Nah, kita baca hadisnya supaya paham. 294 dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu, dari beberapa laki-laki dari pembesar-pembesar kaumnya, bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, dua orang ya, satunya Abdullah, satunya Muhayyisah. Keduanya berkeluar ke Khaybar, ini tanahnya orang-orang Yahudi, dari sebab kesusahan hidup yang menimpa mereka. Jadi ingin cari nafkah di sana. Lalu datanglah Muhayyisah dan dia mengabarkan bahwasanya Abdullah tadi tiba-tiba sudah dibunuh dan dilempar pada satu mata air. Maka dia mendatangi orang-orang Yahudi Khaybar, kemudian dia mengatakan, kalian demi Allah yang sudah membunuh teman saya Abdullah ini. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami tidak membunuhnya. Akhirnya dia datang bersama saudaranya yang namanya Huwayyisah dan saudaranya si korban yang bernama Abdurrahman. Lalu Muhayyisah ingin bicara kepada Nabi, maka Nabi SAW bersabda, kabir kabir, dahulukan yang tua. Kamu Muhayyisah, kamu tidak paling tua, kamu diam dulu, yang ngomong yang paling tua. Beliau memaksudkan usia tua itu yang paling dahulu bicara. Lalu akhirnya Huwayyisah dia bicara, tapi dia kan bukan pelaku kejadian, maka akhirnya kemudian Muhayyisah pelaku kejadian yang bercerita. Lalu Rasul SAW bersabda, imma ada kalanya ayyadu, mereka membayar diat sahibakum kepada sahabat kalian ini, wa imma dan ada kalanya ayyadanu biharbin, mereka akan kita perangi. Mereka mengumumkan perang, maksudnya akan kita perangi. Jadi Nabi tegas ya, ini harus kita bereskan. Orang-orang Yahudi harus bayar diat 100 ekor onta, atau mereka harus kita perangi kalau tidak membayar diat. Lalu Nabi menulis surat kepada orang-orang Yahudi dalam kasus ini. Maka orang-orang Yahudi membalas suratnya, kami demi Allah tidak membunuh dia, karena memang nggak ada buktinya Pak, nggak ada CCTV, tidak ada saksi, sehingga mau dituduh membunuh gimana? Wong mereka merasa tidak membunuh. Bisa saja kan seseorang itu terkena epilepsi dan sebagainya. Nah, ketika dia sedang berada di mata air, epilepsinya datang, akhirnya dia jatuh nyemplung ke air, mati. Nah, jangan dikatakan pemilik mata air berarti pembunuhnya, belum tentu ya. Lalu akhirnya Nabi bersabda kepada Huwayyisah dan Muhayyisah dan Abdurrahman, gini aja, atahlifun, apakah kalian mau bersumpah 50 kali sumpah, watastahikun, dan kalian berhak terhadap dama sahibikum, darahnya sahabat kalian. Jadi mereka disuruh mengumpulkan 50 orang, kemudian 50 orang dari keluarganya ini semuanya bersumpah, demi Allah yang membunuh saudara kami adalah Yahudi si fulan. Maka mereka menjawab, kami nggak mau bersumpah. Kenapa? Memang kami nggak melihat. Bagaimana mau bersumpah padahal tidak melihat siapa pelakunya? Nggak mungkin ya Rasulullah, nggak bisa kami bersumpah seperti itu, namanya sumpah bohong. Tapi kami yakin yang membunuh mereka karena terbunuhnya di kampung mereka. Maka Rasulullah kasih solusi, kalau begitu fatahlifu, maka bersumpah lakum kepada kalian Yahudu, orang-orang Yahudi, yaitu maksudnya orang Yahudi bersumpah 50 sumpah, mengumpulkan 50 orang bahwasanya mereka tidak membunuh. Nah, itulah yang disebut apa? Qasamah, sumpah 50 kali. Kapan dilakukan qasamah ini? Dilakukan ketika ada pembunuhan, tidak diketahui siapa pelakunya, tetapi ada tanda-tanda bahwa seseorang melakukan. Misalnya Pak, saya berada di kampung Kristen, tiba-tiba ada informasi saya mati, yang membunuh saya siapa? Nggak ada yang tahu, tapi saya faktanya mati di tengah kampung Kristen tersebut. Nah, orang-orang menuduh ini orang kampung nih yang membunuh.
Karena ada orang muslim datang masuk kok tiba-tiba mati, pasti kalian yang membunuh. Nah, maka itu disebut apa? Qasamah, kalau dikumpulkan 50 orang yang bersumpah. 50 orang bersumpah ini sama dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena kalau ternyata sumpahnya isinya dusta, bohong, maka 50 orang yang bersumpah ini akan mendapatkan laknat Allah turun kepada mereka. Sehingga ketika disuruh sumpah 50 kali tadi, para sahabat Nabi tadi mengatakan, "La, kami nggak berani. Kami tidak mau mempertaruhkan nyawa kami. Nanti kalau kami sumpah menuduh mereka ternyata salah, kami akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala." Dan dulu pernah ada kejadian seperti ini juga, tidak sampai 1 tahun orang-orang yang bersumpah ini mati semua, Pak. Jadi ini seperti mubahalah. Ada 3 hal yang mirip, ya. Mula'anah, suami istri yang suaminya menuduh berzina istrinya itu, kemudian mubahalah, kemudian satu lagi qasamah. Nah, 3 hal ini mirip. Kemiripannya apa? Siapa yang dusta nanti akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang dituduh tidak mau menerima tuduhan tadi, supaya mereka bebas dari tuduhan, caranya sama. Kumpulkan 50 orang bersumpah bahwa kami tidak melakukan. Kalau sudah berani bersumpah 50 orang bersumpah, maka mereka sudah bebas dari tuduhan tadi. Tapi itu tadi, kalau ternyata mereka bohong, maka nanti laknat Allah akan turun. Nah, model qasamah seperti ini adalah warisan jahiliyah, Pak. Jadi sejak jahiliyah sudah ada qasamah ini sebelum Nabi diutus jadi Nabi. Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwasanya ajaran jahiliyah tidak semuanya ditolak oleh Islam. Ada ajaran jahiliyah yang dianggap bagus oleh Islam, sehingga oleh Islam diterapkan, dilanjutkan, termasuk qasamah ini. Nah, begitu Yahudi ditawari bersumpah, maka umat Islam menjawab, laisu muslimin, mereka bukan umat Islam, pasti mereka sumpah asal-asalan saja karena mereka tidak takut kepada Allah. Fawadahu, lalu membayar diat kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih, dari hadapan beliau, yaitu diambilkan dari Baitul Mal, dari onta-onta zakat. Faba'atha ilaihim, lalu Nabi mengirim kepada keluarga korban mi'atana qah, 100 ekor onta. Nah, ini dalil bahwasanya kalau terjadi pembunuhan di satu negara, maka presidennya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan, bagaimana? Bayar 100 onta kepada keluarga korban. 100 onta ini nanti silakan dihitung sendiri harganya berapa dalam rupiah. Anggaplah 1 onta 25 juta, anggaplah itu udah murah nih. Maka tinggal dikali 100 nih. Nah, berapa rupiah kasihkan kepadanya. Zaman dulu kala saya ketika masih nyantri, itu saya mendengar Habib Rizik mengatakan bahwa 100 ekor onta diet ini nilainya sekitar 2 miliar. 1 miliar atau 2 miliar saya lupa. Kalau dulu 2 miliar atau 1 miliar, maka sekarang pasti sudah lebih banyak lagi. Berkata Sahal itu siapa? Sahal itu bapaknya korban tadi, karena kan korbannya Abdullah bin Sahal. Nah, si bapaknya korban mengatakan, sungguh-sungguh telah menyepak saya dari 100 ekor onta tadi, 1 ekor onta yang warnanya merah. Dan onta merah ini onta mahal, Pak. Dia cerita seperti ini untuk meyakinkan kepada orang-orang yang mendengar cerita ini bahwa dia betul-betul melihat adanya 100 ekor onta dikirimkan oleh Nabi dari Baitul Mal sebagai ganti rugi dari nyawa anaknya yang melayang. Maka untuk meyakinkan cerita tadi, dia katakan, nih saya terkena sepakan onta, masih ada bekasnya ini ya, misalnya di sisinya. Nah, maka ini untuk apa? Menegaskan benarnya atau jujurnya cerita yang dia sampaikan ini. Kita lewati cepat ya, karena tidak begitu penting untuk kita. Ini semuanya penegakannya adalah penguasa yang menegakkan. 295 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala, barang siapa yang menyerang alaina, kepada kami umat Islam, as-silaha, dengan senjata, barang siapa yang memikul senjata kepada kami, maksudnya menyerang umat Islam, falaysa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami.
Maksud hadis ini adalah tidak boleh muslim sesama muslim berperang. Kalau ada muslim memerangi orang muslim dengan senjata, maka laisa minna, bukan termasuk dari golongan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu ikhwah, bersaudara. Kalau berperang itu berarti tidak Islam yang sempurna. Maka yang dimaksud laisa minna bukan termasuk kami umat Islam, maksudnya bukan umat Islam yang Islamnya sempurna. Kalau Islamnya sempurna, niscaya dia akan melakukan sabda Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namanya orang Islam itu adalah, sebaik-baik orang Islam itu adalah apabila umat Islam yang lain selamat dari gangguan lidahnya dan dari gangguan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu jangan kita berperang sesama muslim. Berperang sesama muslim dosa besar. Saking besarnya dosa, Nabi mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari umat Islam. Seolah-olah sudah kafir. Seolah-olah Pak. Tapi bukan berarti kafir betul, bukan. Karena kalau kafir betul, tidak mungkin Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok orang mukmin, yaitu orang muslim, berperang, maka damaikan antara keduanya. Nah, di sini masih disebut mukmin, berarti masih muslim, Pak. Lah terus kok dikatakan laisa minna, bukan termasuk kami? Ini karena untuk menegaskan betul-betul tidak pantas itu perang sesama muslim itu. Dosa seperti itu nggak boleh. Sesama muslim saudara, jangan berperang. Kalau mau perang itu dengan orang-orang kafir saja. Maka kita sebenarnya menyesalkan sekali apa yang terjadi di Suriah. Dulu, bukan yang dulu ya, sekarang ini kita menyesalkan. Karena ternyata antara kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain, sesama muslim, setelah Suriah kemudian merdeka dari penguasa yang zalim, ternyata sekarang sesama muslim saling gontok-gontokan, sesama masyayikh saling menjatuhkan. Ada seorang syekh yang sudah bertahun-tahun berdakwah di Suriah, Pak, ngajar di masjid-masjid, sekarang dihentikan, ora oleh ngajar meneh. Lho piye? Kiai ora oleh ngajar. Gur gara-gara apa? Beda mazhab. Anggaplah kalau gambarnya di Indonesia, ketika yang berkuasa itu NU, maka kiai-kiai Muhammadiyah semuanya di stop, jangan bicara. Atau sebaliknya, kalau yang berkuasa itu Muhammadiyah, maka semua kiai NU disuruh lengser, nggak ada pengajian lagi. Gimana itu? Kalau beda pendapat, caranya jangan membungkam. Kalau beda pendapat, caranya diskusi. Pembungkaman seperti ini menurut saya arogansi yang sangat besar. Jadi sesama kelompok Islam tidak akur, saling perang. Sesama kelompok Islam tidak menghormati pendapat yang lain, tetapi saling menjatuhkan. Nggak benar begitu. Dan ini fakta, Pak, bukan hanya dugaan semata, fakta. Beritanya sudah mutawatir, bahkan yang menceritakan adalah korbannya sendiri yang menceritakan, yaitu seorang syekh yang disuruh bungkam dari ceramah gara-gara beda pendapat saja dengan kiai-kiai yang lain. Nggak tepat seperti ini. Berikutnya 296 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini salah, ini mestinya radhiyallahu anhuma, karena Imran ini sahabat Nabi dan Husain ini juga sahabat Nabi, sehingga didoakan dua-duanya. Dia mengatakan, telah bertengkar Ya'la bin Umayyah dengan seorang laki-laki, lalu menggigitlah salah satu dari keduanya terhadap sahabatnya. Maka si sahabat yang digigit ini menarik tangannya dari mulut si penggigit, lalu dia memprotolkan gigi serinya. Maka keduanya pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, aya'addu, apakah pantas seseorang itu menggigit akhahu, saudaranya, kama sebagaimana ya'addu menggigit al-fahlu, binatang pejantan. La diyatalah, tidak ada diat untuk gigi tersebut. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafalnya Muslim.
hadis ini menunjukkan bahwa kadang-kadang terjadi luka tetapi tidak ada diat yang harus dibayarkan. Mestinya satu gigi rontok itu dibayar berapa? 5 unta. Tapi dalam kasus ini satu gigi rontok gratis, tidak ada ganti ruginya. Kenapa? Karena salahnya orang yang menggigit. Ini orang bertengkar, kemudian dia menggigit tangannya temannya. Namanya digigit kan sakit, Pak. Nggak mungkin dia biarkan, karena kalau dibiarkan bisa protol nih dagingnya. Dia tarik tangannya yang digigit tadi. Nah, ketika menariknya kuat, giginya yang protol. Nah, ketika dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gigi saya protol. Nabi bertanya, kasusnya bagaimana? Tadi saya bertengkar, saya gigit dia. Terus dia tarik tangannya. Sekarang gigi saya protol 1, tolong ganti ruginya. Nah, maka Rasulullah mencela orang yang menggigit tadi. Apakah pantas seseorang menggigit saudaranya sesama muslim sebagaimana tingkahnya binatang? Nah, ini berarti kesalahannya 2, Pak. Kesalahan pertama, dia bersikap kepada saudaranya, menyikapinya seperti musuh. Makanya Nabi mengatakan, akhah, saudaramu itu malah digigit gimana? Namanya saudara itu akur rukun. Kalau malah bertengkar itu berarti bukan saudara. Kemudian kesalahan yang kedua, dia bertingkah seperti binatang. Binatang nggak pantas kita tiru tingkahnya. Karena itu saya berulang-ulang menyampaikan supaya masyarakat Indonesianya semuanya paham bahwasannya pada 19 Agustus, 17 ini, pada waktu kemerdekaan Indonesia kemudian diadakan acara-acara lomba-lomba, itu mbok jangan lomba yang niru binatang. Kerupuk digantung, dimakan langsung mulut, itu niru binatang, Pak. Itu seandainya Nabi masih hidup akan mengatakan seperti ini. Apakah pantas seseorang itu mangan kerupuk seperti mangan kerupuknya wedus langsung mulut? Ini terang-terangan saya, Pak. Kenapa terang-terangan? Banyak orang nggak paham. Sholatnya ya ke masjid, tapi orang mudeng masalah kayak begini. Kenapa nggak paham? Ya nggak pernah baca hadis kayak gini, Pak. Mau buat lomba silahkan, tapi yang bagus gitu. Jangan yang menyelisihi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat Rasulullah dan Allah tidak suka. Kalau tidak suka nanti akhirnya kita mendapat malapetaka. Maka la diatalah, kata Nabi, nggak ada diatnya. Maka gigimu tadi gratis, nggak ada nilainya karena dia dolim. Maka kenapa tidak ada diatnya ini? Ini jawabannya adalah sebagaimana dalam hadis yang lain. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Tidak ada hak bagi urat yang dolim. Kalau kita menggigit orang, itu kita berarti dolim. Kalau kita dolim, maka kita tidak punya hak. Sehingga kalau kita menggigit orang kemudian gigi kita protol, maka gigi kita tidak ada ganti ruginya, tidak punya hak. Jelas nggak? Berikutnya 297 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law anna, kalaulah bahwasanya imra'an, seseorang, ittala'a alaika, menginceng kepada kamu, melihat kepada kamu, bi ghairi iznin, tanpa izin, fahadaftahu, lalu engkau itu memplintang dia, mengketapel dia, bihasatin, dengan kerikil, fafaqata, lalu kamu melepaskan, ainahu, matanya dari tempatnya, matanya apa? Lepas dari tempatnya, protol. Lam yakun alaika, tidak ada bagimu, junahun, dosa. Hadis muttafaqun alaih. Dalam lafal Imam Ahmad dan Nasai, disahihkan Ibnu Hibban, fala diyatalahu, tidak ada diatnya, ganti ruginya nggak ada, wala qisas, juga tidak ada qisas. Ini mirip dengan hadis sebelumnya. Orang berbuat zalim, maka kalau dia kemudian mendapatkan akibat dari kezalimannya, maka tidak ada ganti rugi. Kalau yang tadi kezalimannya gigit tangan orang, kalau di sini kezalimannya
nginceng di rumahnya orang. Ada orang punya rumah, pintunya ada sedikit celahnya, kemudian ada orang mengambil kesempatan ya, memasukkan matanya pada celah tadi, nginceng. Sing dinceng sapa Pak? Iki pengantin baru, orang ngajar tenan. Nah, maka ini seandainya pemilik rumah kemudian mengambil garpu dan garpunya dimasukkan pada celah tadi, akhirnya mengenai mata yang menginceng, matanya kemudian buta, gratis, nggak ada ganti rugi. Kenapa? Karena salahnya sendiri, dia melakukan perbuatan dolim, yaitu apa? Menginceng rumah seseorang. Dalam satu hadis disebutkan, idza dakhala al-basar fala idna. Kalau mata itu sudah masuk sebelum minta izin, fala idna, sama dengan itu belum diizinkan. Artinya apa? Tidak boleh mata seseorang itu masuk ke dalam rumah orang lain kalau belum diizinkan. Kalau matanya sudah masuk padahal belum diizinkan, itu sama dengan la idna, dia masuk tanpa izin. Kalau masuk tanpa izin berarti sama dengan maling. Tapi saya jujur, hadis seperti ini lafalnya derajatnya dhaif. Hanya saja maknanya sahih, bahwasanya mata yang nginceng kepada rumah seseorang belum diizinkan itu sama dengan masuk tanpa izin. Maka adabnya dalam Islam, kalau kita bertamu itu jangan menghadap di depan pintu, Pak, tapi adalah di samping kanan atau di samping kirinya pintu. Kita punya tetangga, rumahnya terbuka, Assalamualaikum, nah itu jangan di depan pintu yang terbuka tadi, tapi di samping kanan atau samping kiri. Kenapa? Karena bisa jadi ya, ini kan pintu misalnya di pojok utara, sementara di sini ada tembok di selatan. Bisa jadi ini di bagian selatan ini ada orang-orang yang sedang duduk-duduk, dia perempuan nggak pakai jilbab. Kalau kita langsung berada di depan pintu yang terbuka, bisa melihat orang tadi, ya kan? Nah, maka semestinya ya kita berada di samping pintu. Assalamualaikum. Dia akan datang nanti, nah, dia akan siap-siap pakai jilbab dan sebagainya. Ini kalau apa di rumah saya, santri-santri udah paham ya, mereka kalau salam ya di samping pintu rumah. Yang nggak paham itu yang tukang ngirim Shopee itu, Pak, tiba-tiba langsung masuk di depan pintu saya, Assalamualaikum, nah, padahal istri saya belum berjilbab, langsung kelihatan. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Ada gerbang di luar sudah kita buka, di tengahnya ada pintu terbuka, langsung dia apa di depan berdiri tegap begini ngasihkan barang, nggak tepat seperti itu. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.